Langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup kegiatan prostitusi dan mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau mendapat apresiasi dari sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI yang membidangi sosial agama dan pemberdayaan perempuan. Kendati demikian, langkah Ahok dalam melakukan penertiban Kalijodo ini dinilai syarat unsur politis karena penertiban mendekati waktu pemilihan calon gubernur DKI tahun 2017. Itu kan juga sudah ada sejak beberapa lama gitu. Kalau kemudian diselesaikan pada tahun yang lalu, pasti tidak akan menimbulkan tafsir bahwa ini dalam bagian dari kampanye atau soft campaign menuju kepada pilgub. Jadi karenanya memang harusnya yang semacam ini diselesaikan lebih awal. Ya, apapun interpretasi orang terkait dengan ini, apakah itu ada politisasi atau mungkin cari nama atau soft campaign. Nah, ya, saya sebetulnya menganggapnya itu biasa saja ya, tetapi yang paling penting bagi saya adalah keinginan masyarakat terkait bagaimana penertiban itu dilakukan itu sudah dijawab oleh pemerintah DKI. Penertiban kawasan Kalijodo untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau juga dinilai tidak memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat. Saya pikir itu ide yang bagus. Jakarta memang krisis ruang terbuka, tapi yang terkait dengan ruang terbuka hijau kan bukan cuma Kalijodo, tapi juga ada beberapa mall atau hotel begitu yang merupakan daerah jalur hijau. Untuk menjamin kelancaran penertiban kawasan prostitusi Kalijodo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan personil dari TNI Polri. Namun langkah yang diambil Gubernur Basuki Cahayapurnama ini dinilai terlalu berlebihan. Tapi caranya saya kira banyak diberikan contoh kan oleh para ahli, para pengamat zaman Pak Sutioso, Surabaya gitu. Masa nggak bisa sih komunikasi? Ya mesti sabar gitu loh. Jangan Anda taruh tentara, taruh polisi, taruh mau pakai tank, jangan lah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kalijodo yang terkena dampak penertiban. Solusi ini mendapat dukungan dari Kementerian Sosial yang bersedia memberikan pelatihan bagi warga korban relokasi. Itu mereka bisa memilih mengikuti vocational training di PSKW Pasar Rebo. Boleh sampai 6 bulan di situ. Mereka tinggal di situ. Permakanannya tanggung oleh Kementerian Sosial, konselingnya sampai dengan vocational trainingnya, semua satu paket. Jika mereka nanti pulang, itu mereka bisa mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif, kemudian jaduk, jaminan hidup. Nah, lagi-lagi solusi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terlalu mendapat tanggapan positif dari PSK Kalijodo. Mereka memilih pulang ke kampung halaman sambil menunggu tawaran dari mucikari lainnya. Ya, kalau kita disuruh pulang ya pulang. Kan siapa udah ngomong kan disuruh pulang. Kan pulang, kan dipulangkan. Kalau yang ada KTP DKI. Ada, dipindahin. Kalau saya kan Kalideres. Masih DKI, ya saya pulang Kalideres. Kalau dia Bogor, ya Bogor pulang. Itu pada Bogor semua, di sini anak Bogor semua, pulang ke Bogor. Ya kecuali kalau papinya dia buka di mana karena kita tahu. Itu kan rahasia bos. Istilahnya dia mau cari di mana. Paling anak gua tinggal gua aja. Dia buka di mana, tahu. Kalau masalah buka lagi di sini, kalau udah diusir ya nggak bisa. Jadi kita melawan PSB itu kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harusnya terlebih dahulu menginventarisir semua jalur hijau yang sudah berubah fungsi menjadi pusat bisnis dan pemukiman. Selama tindakan penertiban dilakukan secara diskriminatif, maka penolakan warga terhadap program ruang terbuka hijau akan terus terjadi. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.